Hansi Flick menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi pemain setengah hati di Camp Nou. Siapapun yang ingin membela Barcelona harus memberikan segalanya. Prinsip itu kemudian ditegaskan Flick lewat pesan khusus kepada pemain La Masia, menyusul keputusan Dro Fernandes yang memilih meninggalkan klub. Sebuah momen yang mengguncang internal Blaugrana. Barca juga mulai menatap tantangan berikutnya setelah memastikan tiket perempat final Copa del Rey. Blaugrana kini menunggu undian yang akan menentukan calon lawan mereka di babak 8 besar. Dari sana, dinamika Barcelona bergerak ke berbagai arah, mulai dari perburuan pemain muda yang kandas, situasi transfer dan minat klub lain terhadap pemain Barca, hingga isu ketegangan yang melibatkan Lamine Yamal, yang kini ikut menjadi perhatian di level tim nasional Spanyol. Semua rangkaian ini membentuk gambaran besar tentang Barcelona hari ini, klub yang tengah menata ulang komitmen, disiplin, dan arah masa depan di tengah tekanan kompetisi dan perubahan generasi. Semuanya dirangkum dalam edisi Barca Corner Update per 19 Januari 2026. Pelatih Hansi Flick kembali memberikan pesan tegas dan terbuka kepada para pemain FC Barcelona, termasuk para talenta La Masia, mengenai standar komitmen yang dia harapkan di Camp Nou. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada konferensi pers klub, Flick menegaskan bahwa setiap pemain yang ingin mengenakan seragam Blaugrana harus memberikan 100% komitmen setiap saat. Flick secara jelas mengatakan bahwa tidak ada ruang untuk setengah hati ketika bermain untuk Barcelona. Kalau kamu ingin bermain untuk Barca, kamu harus memberikan segalanya, 100%. Ini yang ingin saya katakan kepada semua yang bersama kami sekarang atau yang mungkin menjadi bagian dari kami di masa depan, ujar Flick dalam pernyataannya. Pelatih asal Jerman ini juga menegaskan bahwa pesan itu tidak hanya berlaku untuk pemain yang sudah mapan di tim utama, tetapi juga untuk para pemain muda La Masia yang sedang berlatih dengan skuad senior. Ia menekankan bahwa para pemain muda tersebut harus menunjukkan kesiapan mental dan fisik 100% untuk mempertahankan warna klub yang penuh sejarah ini. Flick menambahkan bahwa bagi pemain yang tidak menunjukkan dedikasi penuh kepada klub, maka dia tidak ingin mereka di dalam skuadnya. Warna ini harus dibela, dan itu yang ingin saya lihat. Untuk sisanya, saya tidak menginginkan mereka. Tegas Flick memberikan pesan kuat tentang intensitas dan loyalitas yang ia harapkan di Barcelona. Pernyataan ini datang di tengah sorotan berlanjut terhadap masa depan beberapa pemain Barca, termasuk sejumlah talenta muda yang tengah dipantau klub besar Eropa, serta keadaan kompetitif di dalam skuad utama. Pesan Flick ini dipandang sebagai upaya menguatkan budaya kerja dan tanggung jawab di tim yang tengah memasuki fase kompetitif penting. Hansi Flick juga memberikan pesan kuat kepada para pemain muda La Masia setelah keputusan mengejutkan wonderkid Dro Fernandes untuk meninggalkan FC Barcelona dan bergabung dengan Paris Saint-Germain atau PSG yang hampir pasti terjadi pada jendela transfer ini. Dalam konferensi pers terkini, Flick menyoroti pentingnya proses latihan harian, kesabaran, dan dedikasi penuh bagi setiap pemain muda yang ingin menembus skuad utama Barcelona. Ia menegaskan bahwa menjadi bagian dari tim raksasa seperti Barca bukan perkara mudah dan harus dibarengi dengan peningkatan konsisten dalam performa, sikap, serta perkembangan profesional setiap hari. Pesan saya adalah tentang latihan harian. Ketika pemain datang dengan potensi, kami punya rencana untuk memantau latihan, performa, dan sikap mereka. Ini adalah proses normal, dan ketika mereka pantas bermain, tentu saja mereka akan bermain, tegas Flick. Flick juga tidak ingin mengambil sikap langsung terhadap kasus Dro sampai transfernya benar-benar selesai, tetapi menekankan pentingnya kesabaran bagi pemain muda untuk terus bekerja keras di Camp Nou. Ia menyinggung bahwa terkadang orang di sekitar pemain, seperti agen atau pihak lain, bisa memengaruhi keputusan mereka, namun Barcelona tetap percaya pada jalur pembinaan internal mereka. Pelatih Jerman itu melihat La Masia sebagai ladang talenta besar, tetapi juga tempat di mana pemain harus menunjukkan komitmen total, dedikasi, dan profesionalisme untuk mendapatkan tempat di tim utama. Flick menegaskan bahwa klub akan terus memberi kesempatan bagi mereka yang sungguh-sungguh layak berdasarkan kerja keras di setiap sesi latihan.
Rencana FC Barcelona untuk memboyong wonderkid asal Mesir, Hamzah Abdelkarim ke Barcelona pada bursa transfer musim dingin ini mengalami hambatan besar dan kini hampir dipastikan batal terwujud, demikian dilaporkan media olahraga internasional. Abdelkarim, penyerang berusia 18 tahun yang sedang memperkuat klub besar Mesir Al Ahly, sebelumnya sudah mendekati kesepakatan dengan Barcelona. Klub Katalan bahkan telah menyiapkan struktur transfer dengan kemungkinan status pinjaman dengan opsi pembelian, yang menurut rencana akan mengirimnya ke tim cadangan Barca Athletic untuk mengatasi krisis lini depan di skuad junior. Namun negosiasi kini tersendat akibat perselisihan kontrak antara Al Ahly dan keluarga serta agen Abdelkarim. Al Ahly dikabarkan bersikeras bahwa sang pemain memperpanjang kontraknya sebelum dipinjamkan ke Barcelona, syarat yang ditolak oleh pihak Abdelkarim karena dianggap membatasi kebebasannya di masa depan. Situasi itu membuat transfer yang sempat dianggap siap terjadi kini membeku total. Al Ahly tetap menjaga kepentingannya sebagai pemilik kontrak hingga 2027, sementara Barcelona memilih menarik kembali fokusnya dan mencari alternatif lain untuk memperkuat lini depan reserve tim mereka. Sementara itu, Abdelkarim telah kembali bermain bersama Al Ahly secara reguler setelah sempat absen selama negosiasi berlangsung, menandakan bahwa kemungkinan kepindahannya ke Camp Nou di bursa musim dingin ini membulat jauh tertutup. FC Barcelona dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memperkuat sektor bek kiri mereka dengan mendatangkan seorang bek sayap La Liga yang saat ini bermain dengan status pinjaman di Espanyol, menurut laporan media olahraga Diario AS yang disorot oleh Barça Universal. Pemain yang dimaksud adalah Carlos Romero, bek kiri milik Villarreal yang tengah dipinjamkan ke Espanyol pada musim ini. Romero tampil mengesankan bersama Espanyol dengan koleksi 4 gol dan 2 assist di La Liga, menarik perhatian sejumlah klub besar di Spanyol. Barcelona melihat Romero sebagai solusi jangka panjang di posisi bek kiri, terutama setelah perubahan peran yang terjadi di skuad mereka. Dengan Gerard Martin dialihfungsikan sebagai bek tengah, dan meskipun Joao Cancelo bisa mengisi posisi itu, Barca tetap ingin solusi yang lebih stabil dan berkelanjutan di sektor tersebut. Namun mereka tidak sendirian dalam minat ini. Atletico Madrid juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Romero sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan mereka di bawah arahannya Direktur Olahraga baru Matteo Alemany. Karena Romero masih terikat kontrak pinjaman dengan Espanyol hingga akhir musim, kemungkinan besar langkah transfer baru bisa terwujud pada bursa musim panas 2026 ketika ia kembali ke klub induknya, Villarreal. Pada saat itu, Barca dan Atletico diperkirakan akan bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. FC Barcelona kini bersiap menghadapi undian perempat final Copa del Rey setelah memastikan satu tempat di babak 8 besar usai kemenangan 2-0 atas Racing Santander di babak 16 besar. Hasil itu memperpanjang tren positif Barca di semua kompetisi musim ini. Kemenangan Barcelona atas Racing Santander datang lewat gol Ferran Torres pada menit ke-66 dan tambahan gol dari Lamine Yamal di injury time memastikan Blaugrana melangkah ke babak perempat final. Menjelang undian perempat final yang dijadwalkan berlangsung pada Senin 19 Januari 2026, Barcelona sudah bisa mengidentifikasi beberapa tim yang bisa menjadi lawan mereka di babak selanjutnya. Berdasarkan daftar tim yang masih tersisa di Copa del Rey, 6 klub La Liga dan 1 wakil dari Segunda Division berpeluang menjadi calon lawan Barca. Atletico Madrid setelah menang atas Deportivo La Coruña, Real Sociedad lolos usai menang adu penalti atas Osasuna. Athletic Club melaju lewat kemenangan atas Cultural Leonesa. Real Betis mengalahkan Elche. Deportivo Alaves menang atas Rayo Vallecano. Valencia lolos setelah bungkam Burgos. Albacete, satu-satunya wakil dari Segunda Division yang masih bertahan setelah mengejutkan Real Madrid sebelumnya. Daftar calon lawan ini menunjukkan bahwa Barcelona bisa menghadapi berbagai tantangan berbeda, dari tim papan atas La Liga seperti Atletico Madrid hingga kejutan dari tim kasta kedua seperti Albacete. Undian nanti akan menentukan pasangan di perempat final yang dijadwalkan berlangsung pada awal Februari 2026. Staf pelatih tim nasional Spanyol dilaporkan mulai mencermati situasi yang melibatkan Lamine Yamal dan pemain Real Madrid. Kekhawatiran ini muncul agar rivalitas di level klub tidak terbawa ke ruang ganti timnas.
Hingga kini, belum ada tindakan khusus yang diambil, namun situasi tersebut terus dipantau demi menjaga keharmonisan skuad Spanyol. Itulah rangkaian update Barca Corner kali ini. Dari penegasan standar oleh Hansi Flick, dinamika di La Masia, hingga tantangan yang menanti Barcelona di Copa del Rey, semua menunjukkan bahwa Blaugrana sedang berada dalam fase penting penataan arah dan identitas. Di tengah isu transfer, perkembangan pemain muda, dan sorotan eksternal, Barcelona terus berupaya menjaga keseimbangan antara ambisi kompetitif dan fondasi jangka panjang. Ikuti terus Barca Corner untuk update terbaru, laporan berbasis fakta, dan pembahasan mendalam seputar FC Barcelona. Visca Barca.